Halo, assalamualaikum. Hari ini kita bakal ngebahas tentang permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Langsung saja ya kita bahas. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Teoremanya, banyaknya permutasi dari n unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama yang sama, M2 unsur jenis kedua yang sama, M3 unsur jenis ketiga yang sama, dan seterusnya, maka permutasinya adalah N faktorial per M1 faktorial kali M2 faktorial kali M3 faktorial kali seterusnya sampai MK faktorial. Nah, M1 N faktorial ini adalah penjumlahan dari M1, M2, M3 sampai ke MK gitu ya. M1, M2, M3 itu adalah jenis unsur-unsur yang sama, jumlahnya ada berapa. Langsung aja kita bahas contoh soal biar gampangnya. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Nih kalau kita perhatikan, si matematika ini ada huruf-hurufnya yang sama. Beda kayak kalau dengan Sukino kita kemarin. Nah, kita lihat di sini M itu ada 2. Terus kalau A-nya ada 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita jumlahin semuanya ini ada 10 huruf. Ya, 10 huruf. Yang mana sih 10 huruf itu? Ya, yang pertama kita hitung aja. M A T E M A T I K A. Nah, ini jumlahnya ada 10. Oke. Nah, kalau kita hitung M-nya itu ada 2 tadi kan ya, sedangkan A-nya ada 3. Yang mana aja tuh? Ya, A-nya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sedangkan T-nya ada 2, 1, 2, maka huruf T ada 2. Sisanya itu E1, I1, K-nya juga 1. Nah, kalau dijumlahin tadi jumlahnya ada 10. Nah, inilah unsur-unsur yang sama tersebut. M2 tadi ya, A3, T-nya juga 2. Sehingga rumusan permutasinya adalah 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 10 faktorial ini adalah N, semua unsur atau semua huruf yang tersedia. Karena yang di bawahnya itu 2 untuk si M, 3 untuk A, yang 2 faktorial lagi ini untuk T, dan 1 faktorial untuk E, 1 faktorial untuk I, 1 faktorial untuk K. Nah, karena si penyebutnya paling besar itu adalah 3 faktorial, maka 10 faktorial ini akan kita putus sampai di 3. Berarti kalau kita cari 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, 4 kali 3 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kalau kita jabarin kan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 3 faktorial biarkan saja karena mau dibagi. Nah, 2 faktorial ini juga 2 kali 1, 2. 1 faktorial berarti 1 kali 1. Nah, tinggal dicoret. Yang sama di sini adalah 3 faktorial. Nah, 2 kali 2 ini bisa kita coret ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka yang di atas juga bisa kita coret nih si 4-nya. Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu jumlahnya adalah 151.200. Bisa dipahami? Nah, contoh yang kedua, pada suatu ruas jalan dipasang lampu rias yang terdiri dari 3 bohlam kuning, 6 bohlam merah, dan 4 bohlam hijau. Tentukan banyak cara memasang lampu hias tersebut jika bohlam berwarna sama tidak dapat dibedakan. Berarti ini kita hitung dulu berapa jumlah keseluruhan bola. 3 tambah 6 tambah 4, berarti bohlamnya ada 13 bohlam gitu ya. Dengan bohlam kuningnya ada 3, bohlam merahnya ada 6, dan bohlam hijaunya ada
4. Nah, bohlam itu kan semuanya sama aja bentuknya. Ya, kan ini termasuk dalam unsur yang sama. Berapa banyak pemasangan lampu hias tersebut? Berarti seluruh unsur 13 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial kali 4 faktorial. 6 ini untuk si merah, 4 juga untuk si hijau. Nah, karena yang terbesar adalah 6 faktorial, maka 13 faktorial itu akan kita putus sampai di 6 faktorial. Berarti kalau kita jabarin seperti ini. 3 faktorial juga kita jabarin jadi 3 kali 2 kali 1 ini ya. 6 faktorial itu tetap 6 faktorial karena niatnya mau dibagi. 4 faktorial adalah 4, 3, 2, 1. Nah, tinggal kita bagi aja. 6 faktorial kita coret, 6 faktorial juga habis. Kemudian apalagi yang bisa kita bagi? Misalnya 3 kali 3 9 ini, berarti 9 yang di atas juga bisa kita coret. Terus mana lagi yang bisa kita coret? 4 kali 2 ini ya 8. Nah, tersisa 2 di sini masih bisa kita bagi dengan 5 nih. Dengan 10, sisanya sama dengan 5. Berarti perkalian yang tersisa yaitu 13 kali 12 kali 11 kali 5 kali 7. Ya kan? Nah, nih 13, 12, 11, 5, 7. Hasilnya adalah 60.060. Nah, ini ada latihannya lagi. Mari kita coba, mari cok. Nah, pada suatu tepi ruas jalan akan dipasang patok 7 warna hijau, 3 warna putih, dan 5 warna merah. Ini kalau dijumlahin, jumlahnya ada 15, ya kan N-nya ya. Berapa banyak komposisinya? Ya udah, permutasinya berarti 15 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial. Nah, ya nggak perlu dijabarin lagi. Nih udah. Yang berikutnya, pada salah satu rak terdapat 3 buku matematika yang sama, 4 buku fisika, dan 5 buku kimia yang sama secara berderet. Nah, N-nya berarti kita jumlahin nih, 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan berapa? Yuk, 12. Berarti permutasinya 12 faktorial per 3 faktorial, 4 faktorial kali 5 faktorial. Nah, karena si faktorial yang terbesar pada penyebut itu 5, maka 12 itu nanti akan kita putus sampai di 5. Berarti 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, karena 5-nya udah habis dibagi ya. Tinggal berarti 3 faktorial kita jabarin 3, 2, 1. 4 faktorial kita jabarin 4, 3, 2, 1. Nah, ini mana bisa kita cari? 4 kali 3 kita coret 12, 3 kali 2 tinggal coret, berarti 2, sisanya 5. Ini kalau kita bagi dengan 10. Ya udah, perkaliannya berarti 11 kali 5 kali 9 kali 8 kali 7. Hasilnya adalah 27.720. Ada ya jawabannya di D. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi siklit. Kalau kita perhatikan, semua permutasi yang kita bicarakan itu objek-objeknya dijajar atau disusun pada suatu garis. Nah, itu disebutnya dengan permutasi linier. Kalau sekarang objeknya itu disusun secara melingkar dan arah lingkarannya itu diperhatikan, maka permutasi itu disebut dengan permutasi siklik. Yuk kita perhatikan, misalkan di sini ada 3 gambar ABC, BCA. Ini ABC ini dari A ini adalah arahnya begini. Nah, kalau ini yang B, A-nya begini. Ini posisi A-nya lagi ditukar, posisi arahnya begini. Nah, kalau kita perhatikan sekilas ini gambarnya memang terlihat berbeda. Namun kalau kita perhatikan arahnya tadi itu sama-sama searah arum jam, ya kan? Nah, berarti sama aja. Permutasi ini karena melingkar disebut dengan permutasi 3 siklik dari 3 objek, yaitu ABC, ACB. Gitu ya.
Definisinya, banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran itu disebut permutasi siklik. Rumusannya adalah permutasi siklik sama dengan n kurang 1 faktorial. Langsung aja kita bahas contoh soalnya. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Nah, kalau udah melingkar ini berarti siklik. Kita ketahui di sini bahwa n-nya sama dengan 6 karena ada 6 orang, ya kan? Nah, tinggal masukin rumus aja. Permutasi siklik 6 berarti 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Kalau dijabarin 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Contoh yang kedua, berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja. Lagi-lagi melingkar berarti permutasi siklik. Ya udah tinggal dikurang aja, 9 kurang 1 sama dengan 8 faktorial. Kalau dijabarin hasilnya demikian. Contoh yang ketiga, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk makan yang bentuknya melingkar. Ini berarti meja makannya melingkar gitu ya. Bulat. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Nih, syaratnya di sini katanya batasannya ayah dan ibu itu selalu duduk berdampingan. Entah itu ayah di kanan, entah itu ayah di kiri, pokoknya mereka selalu bersama gitu ya. Syarat khususnya ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, maka posisinya tadi sudah dibilang ada 2. Nah, kalau ayah dan ibu itu kita blok karena udah nggak bisa dipisah, maka dia di blok. Kita anggap dia jadi satu unsur, terus ditambah dengan 4 orang anaknya tadi, berarti unsurnya jadi ada 5 unsur, ya kan? Nah, udah permutasinya berarti 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 24. Dikalikan dengan cara ayah duduk tadi sama ibu tadi, ya berarti 2 kali 24 sama dengan 48. Finish ya, finish sampai di sini aja. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.